yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Yang selalu memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Tidak peduli situasi apapun hari ini sedang kita alami. Tetapi kita percaya satu nama yang olehnya kita mendapatkan keselamatan. Dan olehnya kita mendapatkan kemenangan. Oleh hanya karena nama Yesus saja. Satu-satunya pengharapan kami. Pribadi itu saja yang memerdekakan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami diizinkan kembali boleh beribadah tempat ini. Biar satu sukacita untuk kami ketika kami berada di dalam rumah-Mu. Kami boleh bawa korban pujian syukur kami Tuhan. Sekalipun kondisi kami gak enak Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan mulut kami penuh dengan pujian Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan sebentar lagi Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami tempat ini. Bicara tempat ini dengan bahasa yang paling sederhana lewat hamba-Mu hari ini Tuhan. Sehingga umat-Mu hari ini pulang keluar dari tempat ini. Mendapatkan kesegaran, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus Tuhan kami minta semuanya ini. Haleluya. Amin. Sedang duduk saudara semuanya. Terima kasih tim Presiden Worship yang luar biasa. Terima kasih juga buat Bapak Rendra, Ibu Eva. Dan semua tim penggembalaan yang ada di sini untuk mengizinkan saya boleh kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Hari ini saya nggak cuma menyampaikan kebenaran firman Tuhan aja, tapi saya rindu juga untuk berbagi kehidupan saya juga ya. Karena ya saya ini bukan seorang pengajar yang akan cuma selalu ngajar, tetapi saya seorang gembala yang lebih senang untuk ketika saya bisa berbagi kehidupan juga. Saudara semuanya, hari ini semuanya saya percaya kita dalam kondisi yang baik semuanya. Ada yang dalam kondisi baik, yang kondisi baik, coba lambaikan tangannya, saya mau lihat. Yang hari ini datang dengan kondisi baik. Oh semuanya, hampir semuanya dalam kondisi baik-baik. Tapi sebenarnya gini, kalau kita datang ke tempat ini, dalam kondisi baik juga enggak apa-apa. Ketika Bapak Ibu Saudara enggak angkat tangan juga enggak apa-apa sebenarnya. Justru malah gini, ketika kondisi kita enggak baik, tetapi kita tahu bahwa hari ini kita bisa bawa sesuatu di rumah Tuhan. Ketika datang apa adanya di hadapan Tuhan dan kita ngomong Tuhan aku hari ini kondisiku enggak baik. Tetapi aku mau lakukan satu hal. Aku mau datang bawa korban pujian syukurku di hadapanmu. Itu adalah korban pujian syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah korban syukur yang seperti dupa yang dinaikkan dan itu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Mau lakukan itu saudara semuanya? Karena gini, gereja hari ini itu kehilangan satu esensi, yaitu apa? Gereja ini telah menjadi begitu punya karakter konsumerisme. Jadi ketika orang-orang datang ke gereja, yang diharapkan apa? Aku datang ke gereja, aku mau datang ke tempat beribadah di mana semuanya serba enak, semuanya serba nyaman, tempat duduknya harus nyaman, AC-nya harus dingin, pujian penyembahannya harus bagus. Dan ketika kita masuk di satu tempat, di satu gereja, ketika pujian penyembahan tidak begitu bagus, kita langsung sudah nyinyir. Ketika mungkin AC-nya mati, kita ngomong, AC-nya mati, gak enak banget, aku gak bisa ibadah. Tetapi kita lupa satu hal, bahwa sebenarnya ketika kita datang berkumpul bersama di hari Minggu ini, tugas kita cuma satu. Siapa yang harus disenangkan? Yang harus disenangkan cuma Sang Raja kita aja. Jadi kita harus bawa korban pujian syukur itu. Dan kita tidak datang cuma dengan mentalitas kepingin dapatkan apa hari ini. Apa yang aku bisa nikmati dari gereja ini hari ini. Amin. Tidak ada amin. Ayo dong. Ayo kita harus rubah pola pikir kita. Datang ke gereja hari ini. Bawa satu korban syukur yang kita naikkan di hadapan Sang Raja. Amin semuanya. Yuk. Muncul ini. Sebenarnya kan gak usah kenalan ya, harusnya sudah kenal lah. Tapi tadi pagi saya dikasih kesempatan untuk saya bicara di tempatnya Pak Ping di Sidoarjo, di Lipo. Dan pertama kali saya berada di sana, jadi saya pakai PPT yang sama. Jadi saya harus tunjukkan ya. Anyway, ini adalah keluarga saya. Kalau yang belum kenal, ini adalah Febe anaknya Pak Musa. Dan saya diberkati dengan 3 orang anak laki-laki yang sangat luar biasa semuanya. Joel sudah umur 14 sekarang, Jose umur 9, dan Jason yang paling kecil umur 5 tahun. Saudara semuanya. Pun 3 laki-laki dengan 3 karakter yang beda-beda. Karena Joel yang paling tua, dia selalu menjadi pemimpin yang ngatur-ngatur semuanya. Ini adik-adiknya diatur-atur semuanya sama Joel. Juga rada temperamen. Yang Jose lebih friendly. Dia kalau ketemu sama temen-temennya lebih, sudah papa it's okay. Lebih sabar orangnya. Tapi juga punya kekurangan. Lupaan senangnya. Kalau pergi sekolah botol minum ketinggalan. Pergi ke sekolah gak toto buku. Bukunya harus mamanya tiap hari teriak. Jose kenapa kamu gak toto buku? Nah itu Jose. Tapi orangnya sangat sabar. Orangnya sangat friendly. Yang terakhir ini yang paling oh my God, troublemaker di rumah.
Tetapi sekalipun dia troublemaker, anaknya pintar banget. Dan justru ketika dia yang seperti itu, sifatnya seperti kadang-kadang kita yang sendiri, kadang-kadang kita cekikikan sendiri di rumah, lihat tingkahnya dia yang seperti ini, gambarnya sudah kelihatan kan modelnya gini. Ya itu aja, nggak usah perkenalan lebih jauh-jauh lagi, kita langsung aja kepada firman Tuhan, oke? Kalau kita belajar dalam 1 tahun ini, kita seperti tadi Om Pak Arifin sudah sampaikan, kita di dalam 1 tahun ini kita dilatih untuk mempersiapkan diri kita. Untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang siap menantikan kedatangan yang kedua kalinya. Jangan sampai kita ini tidak siap. Karena firman Tuhan ngomong gini, kalau kita tidak siap menanti kedatangan ke Tuhan yang kedua kalinya, itu kan seperti jerat bagi setiap kehidupan kita. Kita tidak mau. Makanya kita bersyukur kita berada di Rock International Ministry yang dimana kita disiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jangan sampai ada yang tertidur, jangan sampai ada yang lalai, jangan sampai ada juga yang sedang nggak tertidur tapi mengerjakan sesuatu yang lain selain yang Tuhan minta untuk kau kerjakan. Jadi makanya seperti seakan-akan ini dibangunin, dikoncang-koncang, ayo bangun kembali, harus sadar. Nah salah satunya yang di bulan ini yang sedang akan kita bahas adalah maintaining perseverance spirit. Yaitu apa? Bagaimana kita dilatih menjadi seseorang yang kuat, kokoh, dan tahan uji. Itu penting untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Setiap kita dilatih, perlu diajari, perlu dilatih untuk menjadi seorang yang memiliki pribadi yang kuat, kokoh, dan tahan uji. Katakan kanan kirinya sama-sama, kau harus tahan uji. Ya, itu. Nah, pada tenang semuanya ini. Nah, saya langsung aja masuk pada firman Tuhan. Saya sudah kasih judul firman Tuhan hari ini untuk menjadi seorang pribadi yang tahan uji. Saya kasih judul ini. Yuk next yuk. Oh maaf, presenternya ada di saya. Nah, saya kasih judul This is Kingdom Not Disneyland. Kenapa saya kasih judul ini? Nah, kita harus sadar dan tahu bahwa kita ini sebenarnya adalah warga kerajaan. Karena pemahaman kalau kita tidak paham tentang siapa diri kita dan siapa sebenarnya diri kita akan gampang jatuh. Nah Pak Arifin selalu bilang gini, saudara semua, masih ingat enggak? Syarat untuk mengalami kemenangan ada 3 hal. Kamu harus 1, mengenal siapa Tuhanmu. 2, kamu mengenal siapa dirimu. Wah tante, kami. Dan 3, mengenal siapa musuhmu. Hari ini pagi ini saya mau ingatkan kita semuanya, siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu ajaib dalam kehidupan kita. Yang lebih dari Tuhan yang lain yang ada di dunia ini. Kenapa demikian? Dia selalu menjadi inisiator. Dia selalu menjadi orang inisiator, memulai terlebih dahulu. Saya mau ingatkan diri kita semuanya. Bahwa Tuhan kita miliki Tuhan yang selalu memilih kita. Bahkan sebelum ketika kita itu masih berdosa. Dikatakan ketika kita masih menjadi seteru. Ketika kita masih menjadi musuh Tuhan. Ketika kita masih hidup dalam kesia-siaan. Ia matanya sudah tertuju kepada kita. Memilih kita. Menyelamatkan kita. Dan menempatkan kita sebagai anak-anaknya. Roma 8:15 ngomong gini saudara semuanya. Karena kamu telah menerima roh yang olehnya menjadikan kamu itu anak-anak Allah. Dan olehnya kamu bisa memanggil dia Abba Bapa. Bahasa Inggrisnya terjemahan New King James Version yang ngomong gini. Now you receive a spirit of adoption. Kamu diadopsi. Dulu kamu hidupnya gak karu-karuan. Dulu kamu hidupnya terlunta-lunta. Sekarang kamu diadopsi menjadi seorang warga kerajaan. Makanya kamu harus sadar. Kamu sedang tinggal di dalam kerajaannya. Bukan di dalam Disneyland atau dunia fantasi apapun juga. Itu yang pertama. Kau sadar siapa Tuhanmu. Hari ini kita sadar Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berinisiatif. Tuhan yang selalu sudah menebus kita. Tuhan yang telah memilih kita. Yang mengangkat kita dari kesia-siaan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kita harus tahu siapa musuh kita. Musuh kita tahu sama-sama musuh kita cuma satu. Yaitu iblis. Iblis cara kerjanya cuma satu saudara. Mengintimidasi kita. Ya toh, firman Tuhan ngomong gini. Apa yang iblis kerjakan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bahkan ia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menelan orang yang akan ditelannya dia. Yang tidak berjaga-jaga, tidak berawas-awas akan ditelan. Ditebarkan apa? Lewat apa? Ketakutan, kecemasan. Itu adalah yang ditebarkan oleh iblis. Tapi enggak cuma itu. Ada juga yang iblis tebarkan. Yaitu apa? Distraction. Iblis selain ngasih intimidasi, selain menebarkan kecemasan, iblis juga cara kerjanya menebarkan distraction. Distraction itu apa?
Sehingga kau tidak lagi bisa fokus mengerjakan apa yang seharusnya kau kerjakan. Dialihkan, distract perhatianmu sehingga kau mengerjakan yang lain. Kalau tujuanmu ke depan, distract oleh si jahat sehingga tujuanmu akhirnya ke belakang. Itu tujuan iblis. So kita kenal 3 hal ya. Kita tahu siapa Tuhan kita tahu siapa diri kita, dan kita tahu siapa musuh kita. Nah, tadi kenapa saya kasih Disneyland. Kita masuk lebih dalam lagi sekarang. Ya kita tahu, kalau tadi kita tahu 3 hal itu, saya mau coba bahas sedikit Disneyland supaya nanti dapat gambarannya semua. Di Disneyland, ditulis motonya Disneyland gini, where dreams comes true. Di mana mimpi menjadi kenyataan. Ini logonya Disneyland dan ini semboyan Disneyland. Berarti kita tahu apa? Kalau kita mau ke Disneyland, apa yang dia tawarkan? Mimpi. Dan ketika kamu berada di Disneyland, semua yang kau mimpi-mimpikan itu, ketika kamu masuk di dalam Disneyland, semua mimpimu itu bisa menjadi kenyataan. No wonder Disneyland disukai begitu banyak orang. Karena kenapa? Mewujudkan mimpi menjadi sebuah kenyataan. Nah ternyata ada begitu banyak orang yang hidup mengejar mimpinya mereka. Dan mereka berusaha dengan sedemikian rupa supaya mimpi mereka benar-benar bisa menjadi kenyataan. Mereka korbankan semuanya, mereka ukerahkan semua daya yang tenaga mereka untuk supaya mimpinya mereka menjadi kenyataan. Dan ketika mereka melihat tawaran Disneyland ini, oh di Disneyland ternyata mimpi kita bisa jadi kenyataan. Aku juga kepingin mimpi yang seperti itu. Nah saudara semuanya, bukankah kalau kita lihat pola ini adalah pola yang ditawarkan oleh dunia. Nih saya tulis gini. Baca sama-sama yuk. Oh enggak muncul di sini ya. 3, 2, 1. Dunia akan selalu berusaha untuk menarik anak-anak kerajaan. Mengalihkan fokus kehidupan mereka untuk mengejar pemuasan keinginan hati dan mimpi mereka. Ini yang ditawarkan dunia. Seperti tadi yang ditawarkan Disneyland. Pola yang ditawarkan dunia itu apa? Selalu distract anak-anak kerajaan. Dialihkan perhatiannya. Yang seharusnya perhatiannya itu seharusnya untuk dalam kerajaannya. Tetapi dialihkan dengan semua keinginan-keinginan dunia untuk mengejar mimpi-mimpi. Akhirnya apa yang mereka seharusnya kejar, mereka tidak lagi kejar. Tuh. Saya mau jelaskan ini dengan satu ilustrasi. Banyak ilustrasi saya akan nanti jelaskan dari sebuah film. Saya melihat sebuah film yang cerita tentang bagaimana ada seorang pangeran dan seorang putri dari suatu kerajaan. Satu pangeran dan putri dari satu kerajaan ini mereka ada tinggal dalam satu kerajaan. Saya lupa judulnya tapi saya tidak bisa jelaskan itu. Tapi saya cuma coba gambarkan supaya Bapak Ibu Saudara tempat ini mengerti nanti bagaimana sih apa yang dimaksud. Jadi ada seorang pasangan ini, pangeran dan putri kerajaan. Mereka sudah lama menikah tapi tidak pernah dikaruniai anak. Suatu saat mereka berjalan-jalan ke perkampungan, seperti itulah perkampungan. Di mana mereka menemukan ada satu orang anak yang lucu banget. Dan mereka tertarik dengan anak ini. Sehingga satu akhir ceritanya anak ini diadopsi oleh seorang pasangan ini. Prince dan princess ini. Dibawa masuk di dalam kerajaannya. Otomatis kalau anak ini dari perkampungan, anak ini tidak memakai baju yang bagus ya. Mungkin bajunya masih kotor, mukanya masih doreng-doreng gitu karena mungkin gulung-gulung di tanah. Dan rambutnya juga tidak acak-acakan. Dan kemudian ketika ia dibawa masuk di dalam kerajaannya, anak ini otomatis harus didandani. Dikasih jubah yang baru, yang kotor dibersihkan, dimandiin, rambutnya yang acak-acakan kemudian digunting dan dikasih minyak sehingga tampilannya dengan menjadi tampilan yang begitu menarik. Dan ketika ditunjukkan kepada banyak orang di sana, orang-orang melihat dan bertecak kabur, oh kamu baru adopsi anak ya. Nah anaknya lucu ya, sambil dipegang-pegang pipinya, sambil ditepuk-tepuk kepalanya, oh lucu ya anak ini ya. Dan yang menarik adalah ceritanya ketika kemudian
makan malam. Anak itu sedang didudukkan sama orang tuanya dan prince dan princess itu. Didudukkan, anak ini didudukkan sebelahnya mereka. Dan ketika makan malam dihidangkan. Karena anak ini dari kampung. Anak ini tidak pernah melihat makanan yang semewah itu. Ketika makanan dihidangkan dan ditaruh di atas meja dan perutnya dia lapar. Spontan dia langsung dari posisi duduk. Dia langsung lompat ke atas meja dan makan dengan tangan kosong. Hap, 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 sampai mulutnya kotor semuanya. Ketika itu terjadi semua orang pada kaget semuanya, saudara semuanya. Kaget semua lihat, ya ampun apa yang terjadi. Karena mereka di kastil mereka, di tempat para bangsawan seperti itu, prince dan princess. Tidak ada yang polanya dan tingkah lakunya seperti itu. Mereka kaget setengah mati. Dan prince dan princess ini begitu malunya. Dan kemudian besok anak ini diajari oleh orang tuanya mereka. Anak ini diajari untuk duduk. Ketika makan harus diajari cara bangsawan. Yaitu apa? Harus duduk dengan tegak. Badannya harus lurus, dikasih celemek di dadanya. Dan makannya harus dikenalkan pada sendok, garpu, pisau, dan bermacam-macam gelas. Sehingga yang dulu dia asalnya, dia yang makan pakai tangan, dia tidak bisa lagi makan pakai tangan. Kalau dia dulu makannya cepet-cepetan, sekarang dia harus makan pakai sendok yang satu demi satu dia harus masukkan ke mulutnya dia. Alhasil saudara semuanya, anak ini frustrasi. Mungkin satu suapan pertama it's okay. Dua suapan kedua it's okay. Suapan ketiga keempat karena begitu lambatnya anak ini frustasi dan anak ini kemudian banting sendoknya. Dang! Dia marah sekali karena pengen segera cepat-cepat makan dan dihabiskan. Itu baru makanan. Di cerita itu, di film itu ditunjukkan bagaimana dia juga harus pakai pakaian ala kerajaan. Yang dulu dia pakai pakaian yang cuman biasa. Sekarang dia harus pakai pakaian yang bertumpuk-tumpuk, pakai pakaian yang panjang. Harus lagi pakai ditumpui oleh jas, ditumpui lagi dengan syal dan macam-macam. Dia frustrasi banget saudara semuanya. Di cerita itu juga diceritakan bagaimana ketika dalam frustasinya dia akhirnya melarikan diri pulang ke kampungnya dia. Dan ketika di kampungnya dia merenung di sana. Ternyata dia temukan kehidupannya gak seenak yang ada di dalam kerajaannya itu. Jadi dengan ketelatenan dari ibunya ini juga. Dengan ketelatenan dari prince ini yang akhirnya membawa dia kembali lagi. Akhirnya si anak ini memilih untuk ya udah aku mau balik ke sana. Balik ke kerajaannya itu lagi. Ketika dia balik ke kerajaannya itu lagi, di sana diceritakan bagaimana dia dididik ulang oleh ibunya. Sesuatu yang dia tidak enak, dia harus kerjakan itu terus menerus. Sampai akhirnya dia jadi kebiasaan. Dan akhirnya dia menjadi seorang prince. Yang dimana cerita itu ditutup, dia menjadi satu ahli waris dari putri dan putra kerajaan ini. Berpikir sejenak saudara, apa hubungannya dengan yang saya sampaikan? Bukankah kehidupan kita juga sebenarnya seperti itu? Kita ini seperti anak tadi. Tadi saya berbicara apa? Spirit of adoption. Kita yang dulu ini sebenarnya orang-orang yang seharusnya dimurkai, diangkat menjadi warga kerajaan karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Olehnya kita dikasih roh. Kita diangkat menjadi anak. Kita juga dikasih suatu identitas yang baru. Di mana kadang-kadang dengan identitas kita yang baru itu ada hal-hal yang tidak nyaman dihadapkan dalam kehidupan kita. Tapi pilihannya buat kehidupan kita adalah mau balik di kehidupan kita yang lama seperti anak tadi. Ataukah kita mau menghidupi identitas kita yang baru dengan dilatih terus menerus. Kadang-kadang ada hal yang tidak nyaman terjadi dalam kehidupanmu. Tetapi itu sebenarnya suatu pelatihan buat kehidupanmu untuk bagaimana engkau bisa hidup sebagai warga kerajaan Allah. Nangkap semuanya? Saya nggak bisa visualisasikan, tetapi saya masih ingat untuk bisa saudara nangkap gambarannya lebih jauh lagi. Saya ingat ada satu pasangan Hollywood yang pernah mengadopsi anak dan pasangan Hollywood itu adalah ini, Angelina Jolie dan Brad Pitt. Angelina Jolie dan Brad Pitt ketika Angelina Jolie kalau nggak salah syuting film Tomb Raider, dia adopsi anak pertamanya mereka dari Kamboja yang namanya Maddox. Ini gambarannya Maddox, ini tuh fotonya sebelah kiri. Sebelah kiri, di Bapak Ibu Saudara semuanya di sebelah kiri itu Maddox. Ini papanya Maddox. Dan ketika sebelum diadopsi lihat tampang kayak Indo-Cina sekali. Orang Laos, orang Kamboja, orang Thailand model-modelnya potongannya seperti itu kan. Rambutnya segitiga, jebrik gitu kan.
Nah terus kemudian setelah diadopsi oleh Angelina Jolie, lihat sisi yang sebelah sana. Pakaiannya sudah berubah, gayanya berubah. Dan kemudian setelah bertahun-tahun diadopsi oleh keluarga ini, lihat sekarang Maddox. Gayanya ke selebriti-selebritian juga, sudahan. Nangkep maksud saya. Perjalananmu dari yang kamu dulu dari kesia-siaan untuk menuju kepada warga kerajaan. Ada kadang-kadang ada hal yang tidak enak seperti tadi. Kadang-kadang kau frustrasi ketika Tuhan sedang didik engkau. Tetapi itu tujuannya kalau kau mengerti. Tujuannya kau sedang dibawa menjadi warga kerajaan yang baru. Maka Bapak Ibu Saudara semuanya, gak enak memangnya. Tapi kau sedang dilatih sama Tuhan ke sana, menuju ke sana. Nangkep so far? Yuk kita mau bawa lebih lanjut lagi. Kalau kita tidak ngerti tentang prinsip yang pertama ini, kita tidak akan ngerti tentang maintaining perseverance spirit. Kalau kita bisa mengerti ini, kita bisa lanjut lebih dalam lagi. Nah, saya berikutnya akan bahas ini. Ada satu orang di Alkitab yang seluruh hidupnya isinya cuman kesengsaraan buat saya. Dia harus hadapi berbagai tantangan, penjara, pukulan, sesahan. Itu menjadi makanan dia sehari-hari. Dipukuli, dikejar-kejar orang, sudah biasa. Tapi namun di tengah-tengah dia ngalami semuanya itu, justru malah dia itu orang yang paling bisa menuliskan. Sebagian besar dari kitab perjanjian baru ditulis oleh orang ini. 80% dan orang itu adalah Rasul Paulus. Nah, saya mau bahas satu cerita tentang Rasul Paulus di satu penggalan ayat Alkitab di 2 Korintus. Di mana dia menceritakan bagaimana kehidupannya dia yang mengalami begitu banyak derita. Mengalami begitu banyak tantangan. Tetapi dia gini, aku tidak pernah tawar hati. Nih, ayatnya ada di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Perikumnya berjudul gini, jangan tawar hati juga pada waktu menghadapi maut. Kita mau baca sama-sama yuk. Karena cuma 3 ayat saja. Ayat 16. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke sehari. Ayat 17, sama-sama yuk. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saya mulai dari ayat 18 dulu. Ada 2 hal yang Paulus bahas di tempat ini yang menjadi begitu menarik. Apa yang menjadi rahasia Paulus, kenapa dia ngomong gini. Dia mengalami begitu banyak tantangan. Bahkan dalam seluruh kehidupannya, maut itu dia itu hidupnya selalu berdekatan dengan maut. Tapi dia ngomong, aku tidak pernah tawar hati. Dan di ayat-ayat ini, di ayat 17 dan 18 kita bisa menemukan rahasia. Kenapa Paulus itu tidak pernah tawar hati. Dan biarlah rahasia itu yang hari ini kita bawa pulang. Sehingga kita muncul sebagai pribadi-pribadi yang tahan uji. Amin. Nah, ya lihat. Paulus nulis gini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ada perkataan memperhatikan. Memperhatikan itu pakai mata. Memperhatikan itu menggunakan mata kita, menggunakan indera mata kita untuk melihat segala sesuatu. Perhatikan ini. Caramu memperhatikan, menentukan posisi dirimu dan menentukan pengambilan keputusanmu. Kalau apa yang kamu perhatikan itu salah, caramu perhatikan salah, posisimu akan salah, keputusanmu akan salah. Dan Paulus gini, bilang gini, aku tidak pernah memperhatikan apa yang kelihatan. Soalnya semua yang kelihatan ini sifatnya sementara. Tetapi aku memperhatikan yang tidak kelihatan, sesuatu yang tidak kelihatan yaitu sifatnya kekal. Maksudnya apa Paulus? Simpelnya gini, Paulus tidak mau memakai kacamata dunia dalam memperhatikan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Kan ngomongnya gini, semua yang kelihatan ini ada yang ada di dunia, benar? Berarti Paulus sudah ngomong, aku tidak pernah pakai kacamatanya dunia untuk melihat apa yang terjadi di dalam kehidupanku. Kalau aku cuma pakai kacamata dunia untuk melihat terjadi dalam kehidupanku, keputusanku akan salah. Keputusanku akan berbeda dengan apa yang aku jalani sekarang.
Sebab gini, kenapa Paulus bicara seperti itu? Saya tulis gini saudara semuanya. Kita akan selalu gagal untuk melihat rancangan indah yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Di saat kita masih mengenakan kacamata dunia untuk menilai segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kalau kita pakai kacamata dunia untuk menilai segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, maka kita sebenarnya sedang gagal melihat bahwa Tuhan sebenarnya di balik semuanya itu Tuhan memiliki rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Dan justru di tengah-tengah semuanya itu Tuhan itu sedang bersama-sama dengan kita mengerjakan rancangan yang indah itu. Gagal kalau kita pakai kacamata dunia. Sebab dunia itu cuma menawarkan apa sih yang dunia tawarkan? 3 hal yang dunia tawarkan. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Nah tadi saya ini PowerPoint-nya dikasih orang pakai kacamata merah. Kalau dia pakai kacamata merah, pakai lensa merah gitu. Dan katakan gini, merah itu kondisi marah-marah gitulah katakan, contoh aja. Ketika dia pakai kacamata merah, semua yang dia lihat di sekelilingnya dia akan tampak merah. Dia akan merasa gini, semua orang ini kok marah sama aku ya. Ngelihat istrinya padahal baik tapi merasa bahwa istrinya suka marah-marah sama dia. Ngelihat suaminya yang padahal suaminya itu bijak banget tapi suaminya terlihat begitu bodoh di matanya dia. Ataupun dia ketika dia menatap ke atas, seharusnya dia melihat langit yang begitu warnanya biru. Tetapi ketika dia pakai kacamata merah untuk melihat ke atas, dia melihat juga, loh kenapa ya Tuhan juga marah-marah, Tuhan juga membenci aku. Soalnya yang dia lihat jadi apa? Merah semuanya. Tapi bayangkan ketika dia copot kacamatanya merah itu. Dia melihat sekelilingnya, ternyata semuanya baik ya. Enggak sejahat itu ya. Ketika dia melihat Tuhan di atas, ketika dia melihat langit yang biru, dia bisa menyadari bahwa ternyata Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan saya. Makanya hati-hati pakai kacamatanya apa. Paulus ngomong sekali lagi, aku tidak pernah pakai kacamata dunia. Sebab kalau aku pakai kacamata dunia, aku cuman melihat gini, penderitaan yang terjadi dalam kehidupanku itu sebagai sesuatu yang tidak enak. Bahkan gini ya, kalau kita lihat Paulus, ketika dia tulis 2 Korintus pasal yang keempat ini. Sebelumnya di Korintus 1, Paulus itu membangun sebuah jemaat di 1 Korintus. Dia ketika membangun jemaat itu, jemaat yang dia bangun itu tidak menganggap Paulus sebagai rasul yang luar biasa. Padahal hari ini kalau kita baca, kita hari ini yang lihat dan kita hari ini belajar Alkitab, kita bisa lihat, luar biasa banget seorang rasul Paulus itu. Tetapi yang menarik ketika Paulus nulis 1 Korintus, kalau kita mundur dari 2 Korintus ini, ketika kita lihat 1 Korintus, mereka itu orang-orang yang digembalakan oleh Paulus itu tidak menganggap Paulus sebagai rasul yang hebat. Kenapa? Isinya tentang karena mereka menganggap gini, Rasul Paulus ini dibandingkan dengan rasul-rasul lain paling sakno. Hidupnya isinya tentang penderitaan semuanya. Bahkan dia harus bekerja dengan tangannya sendiri begitu keras untuk menghidupi pelayanannya dia. Sakno Paulus ini kelihatan lemah, enggak kayak apostol-apostol yang lain, rasul-rasul yang lain yang hebat. Mau pelayanan ada yang bondoi, mau ngerjakno ini dan itu semuanya sudah tersedia. Tidak pernah kelihatan sedih, tidak pernah kelihatan lemah, kelihatan selalu keren supaya bisa ngomongin orang-orang. Orang-orang dunia, orang-orang yang dia gembalakan, pakai kacamata dunia untuk menilai keadaannya Paulus. Tetapi Paulus ngomong, sekalipun kau melihat aku dengan cara itu, aku tidak pernah menilai diriku sekali lagi dengan kacamata dunia. Dan ini kita lihat firman-Nya. Yang luar biasa gini, Paulus melihat dirinya berbeda. Ia selalu pakai kacamata surgawi. Tadi Pak Arifin juga ngomong juga, kau harus lihat dengan cara yang berbeda. Dengan cara pandang apa? Kekekalan. Dengan cara pandang apa? Surgawi engkau melihatnya. Engkau menilai segala sesuatu. Tadi Pak Arifin di Suara Gembala ngomong itu juga. Nih, kenapa tadi saya bisa bilang gitu? Paulus di ayat 1 Korintus 9 ayat 22 sampai 23 nulis gini. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Paulus ngomong, aku lemah enggak apa-apa. Aku mau anggap enggak pinter enggak apa-apa. Aku mau anggap lemah enggak apa-apa. Karena kenapa? Tujuanku bukan untuk gagah-gagahan untuk kelihatan hebat-hebatan. Aku lemah, enggak apa-apa karena tujuanku satu. Aku bisa menyelamatkan orang-orang yang lemah itu
Dari apa? Pemberitaan tentang kabar baik tentang siapa Kristus. Yang ketika orang-orang lemah itu, mereka diberikan kabar mengenai Injil, orang-orang itu menjadi dikuatkan lagi. Cara pandangnya berbeda, karena Paulus tidak pernah melihat dengan apa yang kelihatan. Nggak pernah lihat dari cara pandang kacamata dunia. Sekalipun orang-orang mencibir dia, tapi Paulus ngomong, aku nggak apa-apa lemah. Aku bisa menjadi segala-galanya, tetapi aku melihat satu hal, ada orang-orang yang aku kuatkan dari ketika aku lemah. 2 Korintus 4 ayat 11 penulis yang sama juga. Sama konteksnya. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Kami ini diserahkan pada maut. Nggak enak, cedek dengan kematian terus. Tetapi nggak apa-apa. Yesus semakin nyata kok dalam kehidupanku. Paulus bisa melihat itu. Dan semakin banyak orang yang bisa ketemu dengan pribadi Yesus ketika aku ini lemah. Menarik ya. So hari ini, saudara semuanya, kacamata yang mana yang kau pakai? Apakah kau hari ini masih menggunakan kacamata dunia? Sehingga ketika kau menggunakan kacamata dunia, kau akan melihat sini. Aduh, kalau hidupmu lagi tidak enak, kau akan melihat itu sebagai suatu kemalangan dan kau cepat-cepat mau keluar dari kemalanganmu. Benar tidak? Kalau kamu pakai kacamata dunia hari ini, cara pandang dunia, buat dunia kemalangan itu adalah satu hal yang harus dihindari. Perkara yang tidak enak itu harus dihindari. Kalau bisa cepat-cepat keluar dari perkara yang tidak enak, tinggalkan hal yang tidak enak. Buat dunia, kalau semuanya keadaannya baik, semua keadaannya indah, semua keadaannya sempurna, kelimpahan akan segala sesuatu, itu yang dicari oleh dunia. Dan menurut dunia itu berhasil ketika kondisimu demikian. Tapi sekali lagi, itu cara pandang dunia. Dan ketika kau pakai kacamata dunia, kau akan salah jalan. Keputusan-keputusan mensalah semuanya. So, belajar dari seorang Paulus tentang bagaimana dia meresponi semua yang terjadi dalam kehidupannya. Dia pakai kacamata surgawi. Dia tidak pernah nilai segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Cuma menurut kacamata dunia. Dan biarlah itu menjadi bagiannya kita juga. Oke? Lanjut. Ayat 17 bilang gini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ketika baca tulisan ini. Ada sesuatu hal yang menggelitik enggak? Atau biasa saja? Saya kasih tanda kuning. Penderitaan ringan dan kemuliaan kekal. Merasa lucu enggak? Aku merasa lucu karena gini. Ketika baca ini. Loh enggak salah ya? Bagaimana seorang Paulus yang pada faktanya dia ini lagi ngalami begitu banyak hal yang tidak enak. Tapi dia nggak bisa ngomong gini, penderitaan ringan. Sadar enggak itu? Ketika saya baca ini, loh kok Paulus bisa ngomong penderitaan ringan ya? Padahal kita tahu ketika kita baca semua ceritanya Paulus, dia itu diantemi, dipukuli semuanya. Dan yang paling mengerikan tahu enggak, di dalam, kalau kita baca kisahnya Paulus di kisah para rasul itu. Paulus itu tidak cuma di penjara, dipukuli aja. Tetapi gini, ada orang-orang yang dituliskan kisah para rasul 23 kalau nggak salah. Ada orang-orang yang bersumpah demi dirinya sendiri. Aku tidak akan makan, tidak akan minum kalau sebelum aku mencabut nyawanya Paulus. Saking bencinya sama Paulus itu seperti itu. Dan ketika aku baca itu, aku keingetan film John Wick. Ada yang pernah nonton film John Wick? John Wick? Gak apa-apa, gak berdosa kalau nonton film itu. Berarti pernah lihat? Di dalam ceritanya John Wick itu dia satu orang dikejar dengan begitu banyak orang yang mencoba membunuh dia. Tetapi dengan ketangkasannya dia akhirnya dia bisa luput semuanya. Tapi Paulus mengalami hal yang sama. Cuman bukan karena ketangkasannya dia tapi karena kasih karunia Tuhan tentunya. Paulus itu diluputkan dari itu semuanya. Dan begitu mengerikannya sebenarnya kehidupan Paulus ini. Tantangannya begitu luar biasa. Tetapi dia ngomong penderitaan ringan. Aneh enggak? Ketika saya baca itu, saya berpikir nih, jangan-jangan Paulus ini halusinasi kah? Sampai di kisah para rasul 23 ini keseringan disiksa terus dia halusinasi gitu. Enggak lah, saya percaya Paulus enggak halusinasi. Atau spekulasi kedua, Paulus ini mungkin denial. Denial itu orangnya apa? Orang yang kalau sakit ngomong, aku enggak sakit. Nah, seperti itu. Dia memungkiri keadaan dirinya sendiri. Enggak seperti itu juga. Terus saya muncul spekulasi yang terakhir. Oh mungkin gini, ini reasonable, rada masuk akal sedikit. Mungkin Paulus tuh gini, dia itu sudah sering disiksa. Jadi kalau dia disiksa lagi dengan takaran yang sama, nggak kerasa. Harus disiksa lebih keras lagi supaya dia merasa bahwa itu tuh lebih berat gitu, seakan-akan lebih berat. Contoh kayak orang latihan fitness. Orang latihan fitness itu kalau ngangkat sesuatu gini ya contohnya ya.
dikasih 5 kilo, diangkat 5 kilo. Pertamanya terasa berat, tapi kalau dilatih terus 5 kilo, terus ringan. Butuh apa? 10 kilo untuk supaya terasa berat. Nah jangan-jangan Paulus itu juga seperti itu juga. Pertamanya dia merasa ringan, terus karena disiksa terus dia merasa, semuanya jadi ringan semua. Apakah seperti itu? Ketika saya renungkan, enggak juga saudara semuanya. Yang terakhir ketika saya renungkan ini, karena saya mendapat satu hal seperti ini. Di dalam pemikirannya Paulus tidak punya tolok ukur level penderitaan yang dia alami. Dia tidak pernah mengkategorikan itu menjadi level-level. Maksud saya gini, kalau ngalami penjara levelnya apa? 30, rodok enteng. Kalau ngalami karam kapal levelnya apa? 50, ini rodok berat. Kalau dipukuli sampai babak belur levelnya 70. Sehingga itu terasa rada berat, 70. Enggak kayak gitu. Satu aja, tolok ukurnya Paulus, kenapa dia bisa ngomong penderitaannya itu ringan. Dia punya tolok ukur satu untuk menilai semua yang terjadi dalam kehidupannya. Tolok ukurnya itu adalah, yang ditulis tadi pakai tulisan kuning, kemuliaan Tuhan. Ketika dia mengalami penderitaan apapun juga, ketika dia mengalami tekanan apapun juga di dalam kehidupannya, baik itu penjara, baik itu pemukulan, baik itu tadi dikejar-kejar yang sampai mau diminta nyawanya. Dia cuma punya tolak ukur satu untuk bandingkan itu adalah kemuliaan Tuhan. Dan ketika dia bandingkan dengan kemuliaan Tuhan, maka bobotnya itu jadi jomplang. Karena kemuliaan Tuhan itu menekan dengan begitu kuat, memiliki bobot dengan begitu kuat, sehingga dia merasa itu semuanya ringan. Saya tulis gini saudara. Layaknya sebuah neraca. Pengharapan akan kemuliaan Kristus memberikan bobot yang jauh lebih berat dari beban apapun yang sedang kita tanggung. Paulus punya pemikiran ini. Dia selalu bandingkan dengan apa? Kemuliaan Tuhan yang akan dia peroleh. Kemuliaan Tuhan yang dia pernah alami dalam kehidupannya. Selalu ngasih bobot lebih kuat dari penderitaan apapun yang dia alami. Makanya untuk semua penderitaan itu dia ngomongnya apa? Ringan. Buat dia, enteng. Kenapa saya bisa nulis ini? Yuk saya mengajak kita lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Paulus pertama-pertama. Paulus itu dulu adalah penganiaya jemaat. Paulus itu paling benci dengan orang-orang Kristen. Tetapi satu hari ketika dia dalam perjalanan menuju kepada Damsyik, dia mau bunuh semua orang-orang Kristen yang ada di pengikut Kristus yang ada di Damsyik. Tetapi yang di sana yang terjadi apa? Tuhan Yesus menghampiri dia. Dengan cahaya kemuliaan yang begitu luar biasa sampai Paulus itu tidak kuat dan dia harus tersungkur. Dan dia menjadi buta selama 3 hari. Cahaya yang tidak kuat itu begitu menekan dia sehingga dia tidak tahan lagi. Dan dia ngomong gini sama Tuhan, Tuhan siapakah engkau? Tuhan ngomong gini, akulah Yesus yang kau aniaya Paulus. Dan dia menjadi buta, tidak bisa jalan. Dan 3 hari dia harus dibopong kemana-mana oleh teman-temannya yang bersama-sama dengan seperjalanan dan dia. Dan saya percaya dalam 3 hari itu Tuhan bicara banyak dalam kehidupan Paulus. Menyatakan siapa pribadi Kristus bagi dia. Tapi yang menarik gini saudara semuanya. Di tengah-tengah itu semuanya terjadi. Tuhan ngasih firman-Nya juga memanggil seorang yang namanya Ananias. Untuk Ananias supaya bisa menumpangkan tangannya kepada Paulus. Dan Paulus untuk supaya bisa lihat dan penuh dengan Roh Kudus. Yang ini yang Tuhan sampaikan kepada Paulus. Padahal aslinya Ananias tuh ngomong gini. Tuhan tidak salah kamu ini memilih saya untuk pergi kepada Paulus. Dia ini orang yang beringas loh, orang yang jahat. Ananias sempat menolak saudara semuanya. Tetapi Tuhan ngomong gini sama Ananias, pergi sebab aku akan jadikan alat bagi kemuliaan namaku. Dan aku sendiri akan menunjukkan kepada dia betapa banyaknya penderitaan yang harus dia tanggung. Jadi kalau kita tahu itu, di pikiran kita gini, Paulus ngalami kemuliaan Tuhan, tetapi juga di waktu yang bersamaan, Paulus juga tahu bertakan banyak penderitaan yang harus dia tanggung, sebab Tuhan sendiri ngomong sama dia. Ya memang ngomongnya kalau di firman itu ngomongnya di Kisah Para Rasul, Tuhan ngomong sama Ananias, tapi kalau Tuhan ngomong seperti itu, aku akan berkata sendiri kepada Paulus betapa banyaknya penderitaan yang dia harus tanggung. Berarti saya berpikir bahwa Paulus ngerti itu. Tapi sekalipun Paulus ngerti itu, ketika pertama kali Paulus diomong betapa banyak penderitaan yang dia tanggung, sekalipun Paulus tidak pernah gentar. Dan justru dia mengerjakan terus semua yang dia harus kerjakan. Dan
Dan bahkan kalau kita tahu, ketika dia dalam penjara, semuanya terjadi, justru Injil semakin disebarluaskan. Kalau kita baca surat Filipi nomor seperti itu, di dalam pemenjaraan dia, Injil semakin disebarluaskan. Dan Paulus tidak pernah ragu sedikit pun akan penderitaan yang dia harus tanggung. Karena dia bandingkan cuma satu apa, dia cuma ingat bagaimana kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Paulus pada waktu Tuhan menemui Paulus. Dan dia terus mengejar kemuliaan itu. Dia cuma ngomong gini, Tuhan enggak apa-apa kalau ada penderitaan yang aku harus tanggung. Aku akan terus mengejar itu terus. Aku akan terus mengejar panggilanku dan menyelesaikan panggilanku. Sampai akhirnya aku bertemu dengan sang kemuliaan itu ketika aku pulang ke rumah Bapa. Paulus tahu siapa Tuhannya. Kalau Tuhannya memilih dia, berarti ada Tuhan punya rancangan kemuliaan bagi kehidupan Paulus. Dan biarlah hari ini saudara semuanya, biar tiap kita sadar hari ini bahwa siapa sebenarnya Tuhan kita. Sama seperti Paulus sadar bahwa rancangan kemuliaannya itu dinyatakan dalam kehidupan dia. Dia ngalami sendiri kemuliaan Tuhan. Paulus ngalami sendiri kemuliaan Tuhan dan hidupnya terus mengejar kemuliaan Tuhan lebih dari apapun juga. Sehingga kemuliaan Tuhan itu memiliki bobot yang begitu kuat dalam kehidupannya. Dia menyelesaikan pertandingannya sampai akhir kehidupannya. Dan dia bertemu dengan sang kemuliaan itu. Hari ini apa yang dikerjakan oleh Paulus, biarlah itu juga menjadi bagian dari kehidupan kita juga. Tadi yang pertama, jangan pakai kacamata dunia lagi. Yang kedua, kejar yuk. Seberapa rindu kita merindukan kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita untuk kita alami. Saya percaya gini saudara semuanya, ketika kita pertama kali memutuskan mengikuti Kristus, saya percaya ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Benar ya? Oleh karena itu kalau Tuhan tidak nyatakan kemuliaan dalam kehidupanmu, kau tidak akan hari ini bisa percaya. Ada hal orang-orang yang mungkin percaya kepada Kristus pertama kali dengan cara apa? Sakit dan dia disembuhkan. Tuhan menunjukkan kemuliaannya dengan cara yang lain-lain. Mungkin kau mengalami kebangkrutan dan kau diangkat kembali. Kau mengalami kemuliaan Tuhan. Fokuskan pandanganmu pada kemuliaan Tuhan itu. Ketika hari ini kau menghadapi hal yang tidak enak. Seperti tadi anak tadi yang sedang diajari Tuhan. Bahwa kau sebenarnya sedang dibawa masuk ke dalam kerajaannya. Dibawa dalam cara hidup yang baru. Yang kadang-kadang tidak enak buat tubuhmu. Jangan cepat-cepat kepingin keluar. Sebab kita tahu bahwa Tuhan sedang merendahkan perkara yang mulia. Ia adalah Tuhan yang mulia. Yang setiap rancangannya tidak ada yang gagal. Bahkan kalau kita lihat ketika kita masih seteru tadi saya bilang. Ia sudah memilih kita. Ia sudah menetapkan kita. Dan ia memilih untuk menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Supaya kita bisa hidup semuanya yang percaya kepadanya. Kita bisa hidup di dalam kemuliaannya Tuhan. So, fokuskan kehidupan kita pada dua hal ini. Dan saya percaya Tuhan, saudara semua saya percaya gini. Apapun yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mau itu yang namanya pencobaan. Yang begitu menggoda diri kita. Sebab Yakobus 1 kan ngomong gini. Pencobaan itu tidak datang dari luar. Jangan ketika kau dicobai jangan bilang bahwa pencobaan datangnya dari Tuhan. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Kadang-kadang ketika kita dicobai oleh keinginan kita sendiri, kita teriak sama Tuhan, Tuhan, aku tahu ini salah, tapi aku tidak berkuasa untuk menang atas pencobaan-pencobaan ini. Ada orang-orang yang dikirimkan dalam kehidupanku yang membuat aku selalu marah. Aku tidak kepingin marah sebenarnya Tuhan, tapi aku tidak berdaya karena orang itu begitu benceno. Ataupun juga ada orang-orang yang masuk di dalam masa-masa yang sukar. Ada engkau sedang bergumul dengan sakit penyakit. Engkau sedang bergumul dengan masalah keuangan. Yang kau ngomong sama gini, sama Tuhan. Tuhan aku tidak mampu lagi. Ada begitu masalah keuangan yang begitu menghimpit aku. Dan sampai sekarang aku belum bisa bebas. Dan aku tidak punya apa-apa lagi. Aku sudah bangkrut, aku sudah habis-habisan. Tuhan tolong aku. Percayalah saudara. Semuanya itu cuma untuk memurnikan engkau. Dan percayalah saudara bahwa sebenarnya ada rancangan Tuhan yang Tuhan sedang siapkan. Rancangan yang begitu indah Tuhan sedang siapkan dalam kehidupanmu. Dan ketika kau mau bertahan di sana, engkau mau bertahan sedikit demi sedikit. Sampai engkau mengalami satu kemenangan demi satu kemenangan. Saya percaya ketika
matamu tertuju kepada perkara-perkara yang di atas. Engkau tidak pakai cara dunia untuk menilai apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Dan ketika hidupanmu kau arahkan kepada kemuliaan Kristus. Saya percaya saudara semuanya, kita bisa keluar dengan penuh kemenangan. Dan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Amin. 2 perkara yang simpel itu aja. Taruhkan itu di hati saudara. Dan saya mau tutup gini, masih ada waktu enggak? Habis ya? Boleh minta waktunya 3 menit lagi ya? 3 menit aja. Saya tutup dengan ceritanya anak saya Jose. Karena ini ada hubungannya. Jose itu adalah anakku yang paling, tadi kalau kita lihat sama-sama, cerewet soal makanan. Tiap pagi mamanya ini sudah siapkan makanan dan kadang-kadang dia itu mut-mutan orangnya. Kadang suka ini, kadang suka itu dan dia paling tidak suka makan sayur. Kalau omongan sayur pasti dia ngomong, enggak mau makan. Mamanya pagi-pagi padahal sudah masakan. Dari suatu hari baru kejadian itu baru sekitar 3 mingguan yang lalu. Suatu hari mamanya masakin makanan buat Jose. Lagi diajari makan sayur, jadi dikasih sayur dan dikasih juga sesuatu yang lain yang biasanya dia suka. Supaya dia enggak cuma makan sayur aja, jadi gondok gitu kalau makan sayur aja. Dikasih sesuatu yang ngimbangi supaya dia mau makan. Ketika dia buka, nanti siang lunchnya apa? Dibuka gitu. Enggak suka, aku enggak mau. Aku mau ini aja. Terjadi tawar-menawar dengan mamanya. Nah papanya, biasa papanya ini kan yang bagian mendisiplinkan. Ketika papanya tahu itu, saya langsung bilang sama Jose, sudah gini aja, gak usah masak-masak lagi Febe. Itu bekalnya ditutup, disimpan. Kita pergi sekolah langsung jalan, gak usah bawa bekal. Loh kenapa papi? Jose nanti lapar, makan apa? Sudah gak usah, kalau kamu gak mau bawa bekal itu, mau bawa bekalnya enggak? Kalau gak mau bawa bekalnya, ya sudah kita berangkat sekarang. Gak mau, aku gak suka. Ya biasalah. Ribet-ributan sedikit-sedikit. Terus akhirnya aku mau, sudah jalan. Dia sambil jalan sambil meneteskan air mata. Di mobil masuk, saya tanyain dia. Jose kenapa nangis? Jose soalnya enggak bisa makan papi, Jose sedih. Jose, kamu tuh laki-laki. Kamu kalau mau nangis tuh nangis karena pertobatan. Wah, anak pendeta dia cari kayak gitu. Kalau kamu mau nangis, kamu nangis untuk kamu bertobat. Karena kamu rewel. Nangis so karena bertobat enggak apa-apa kamu laki-laki nangis. Tetapi kalau kamu nangis cuma karena enggak bisa makan, terlalu mahal air matamu itu. Atau kalau kamu mau nangis juga gini, kalau kamu lihat orang enggak bisa makan nangis so. Aku bilang gitu. Ambil sampai tetap nangis gitu. Sudah enggak usah nangis. Nah, hapus air matanya. Ya. Terus kita jalan, tak taruh di sekolahan dia selesai pulang. Karena yang jemput Febe dibawain bekalnya makanannya itu buat Jose. Dan ketika dibawa bekalnya dia habiskan. Pulang rumah ketemu sama saya tak tanyain. Jose tadi pulang bekalnya mau makan enggak? Oh iya dibawain sama mami. Habis enggak? Habis bekalnya. Enak enggak? Enak papi. Sekarang Jose tahu. Kalau bisa bersyukur makanannya sekalipun Jose enggak seneng terasa enak. Kenapa saya ceritakan ini? Jose yang masih kecil saja. Dia tahu bahwa ketika dia harus menghadapi penderitaan yang menurut dia penderita tadi tidak bisa makan itu mengerjakan kemuliaan bagi dalam dirinya dia. Sekarang dia mulai bisa makan, menerima semua makanan yang kadang-kadang tidak enak buat dia dengan ucapan syukur. Apalagi dengan kita semuanya. Saya percaya kita semuanya yang sudah lebih mengerti, sudah lebih dewasa dari Jose. Kalau kita dihadapkan pada penderitaan, itu adalah proses kita menuju kepada kemuliaan Kristus. Amin saudara semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.